pagi menjelang siang ya. Ini sudah pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Semua sudah pakai masker. Dan Bapak buka masker supaya suaranya lebih jelas ya. Jadi terima kasih ya sudah datang mengundang Bapak untuk mengikuti kegiatan BKP. Apa itu BKP nanti Bapak jelaskan secara singkat. Namun sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa mungkin bisa dipimpin oleh anak Bapak Anggun ya. Silakan Anggun. Sebelum kita mulai kita berdoa. Doa Ya, terima kasih Anggun telah memimpin doanya. Nah, tadi kan ada Bapak bilang kita di sini untuk mengikuti kegiatan BKP. BKP itu apa Pak? BKP itu kepanjangan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan yang diadakan oleh guru BK. Ya. Nah, apa itu bimbingan kelompok Pak? Itu bimbingan kelompok itu berupa bantuan dari Bapak guru BK kepada kelompok. Kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi kalian, potensi yang ada di diri kalian. Khususnya itu kalian nantinya bisa berbicara, mengungkapkan pendapat, menyampaikan ide, gagasan di depan teman-temannya. Oke? Nah, terus dalam prosesnya nanti, di sini begitu Bapak lempar ke topik, nanti kalian itu bercerita tentang pengalaman dulu. Mungkin nanti ada 8 orang bercerita tentang pengalaman dulu. Kalau mungkin beberapa orang bercerita tentang pengalaman, orang yang lain nanti menanggapi. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan ada yang mau ditanya nggak? Jadi jelas semua ya? Oke, bagus. Nah, di sini di bimbingan kelompok itu kan ada azas-azasnya. Kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini gunanya apa? Contoh. Nanti kan kalian bakal cerita tentang pengalaman yang mungkin kalian ragu menceritakannya, tapi karena di sini kita sudah sepakat nantinya kita harus menjaga kerahasiaan dari topik-topik yang kita bahas, dari pengalaman yang kita sampaikan. Yang kedua itu ada kesukarelaan. Jadi ajas terbuka dulu, ajas terbuka. Jadi pada saat kalian menyampaikan pengalaman atau ingin berpendapat terbuka aja gitu. Apa yang terbuka Pak? Pendapatnya ya, menceritakan pengalamannya terbuka aja, apa yang mau diceritakan sekarang diceritain. Oke. Lalu ada ajas kesukarelaan tanpa paksaan. Nah yang terakhir itu ada kenormatifan. Kita yang baru sampaikan tadi siap nggak mengikuti kegiatan ini? Topiknya itu tentang belajar di era pandemi COVID-19. Nanti sub-subnya ada 4. Untuk memulai kegiatannya, Bapak ada video nih. Oke, di sini ada video, kalian tonton dulu sebentar ya. Kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai. Jika saat ini semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah kehidupan kalian. Oke, baru aja tadi kan kita udah sama-sama menyaksikan video ya. Video tentang belajar. Apa sih gunanya belajar? Nah, dari tayangan video tadi, ada nggak yang mau kasih tanggapan? Pak, dari video yang Jepa tonton tadi, Jepa mengetahui bahwa belajar adalah solusi masalah yang akan datang. Ya, bagus Jepa. Jadi kata Jepa tadi, dari video tadi kita jadi tahu bahwa dengan belajar kita nantinya bisa menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Tadi kan topiknya tentang belajar di era pandemi COVID-19. Nah, pertama Bapak ingin kasih paparan dulu nih tentang minat belajar. Ya, apa sih itu minat? Apa sih itu belajar? Ada yang mau kasih tanggapan nak? Saya Pak, Ya. menurut saya minat itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan belajar itu adalah dilakukan untuk agar seorang itu menjadi pintar sehingga dapat menyelesaikan masalah ke depannya. Jadi minat belajar itu adalah keinginan seseorang untuk menjadi pintar sehingga bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Oke, bagus. Tadi Jaki udah ada kasih pendapat, terus Kayla juga tadi ada kasih pendapat tentang apa itu minat, apa itu belajar, terus minat belajar itu apa, kan seperti itu.
Nah, dari dua tanggapan tadi, sekarang begini, tanggapan pengertian tadi, apa itu minat, apa itu belajar, kalau dapat kita simpulkan. Jadi pengertian minat belajar, kita itu tertarik, kita itu senang, kita itu suka sama proses yang namanya belajar, proses mencari informasi. Ya, belajar itu proses mencari informasi. Akhirnya kita olah dalam pikiran, terus kita dapat pemahaman baru. Itu yang disebut sebuah pengetahuan. Gitu. Ya kan? Nah, terus selama era pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa sih? Pernah nggak gini ngerasa ada hal-hal yang mempengaruhi kita gitu waktu mau belajar? Nah, jadi ada nggak kira-kira yang mempengaruhi selama belajar di rumah ini gitu di masa pandemi COVID-19 ini? Ada Pak. Ada ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau cerita pengalamannya? Ke tugas-tugas yang dikasih kayak kurang mengerti karena tidak langsung jumpa ke guru, nggak bisa langsung nanya, kesulitan dapat terasa gara-gara nggak bisa nanya langsung ke guru. Terus rasanya kurang asik, lebih mudah capek gara-gara nggak ada kawan. Itu aja sih Pak. Oke. Nah, tadi ada beberapa teman udah cerita pengalamannya. Hal-hal yang biasanya mempengaruhi minat belajar mereka itu ada yang tadi si Anggun bilang, kok kayaknya lebih payah mengerti ya karena nggak ada jumpa gurunya langsung gitu. Terus kalau Tasya bilang tadi rasa malas tuh lebih besar Pak, sering datang gitu. Pokoknya males aja gitu belajar sekarang di era pandemi. Untuk 3 pengalaman tadi, ada nggak kira-kira teman-teman yang lain, anak-anak yang lain mau kasih semacam tanggapan lebih bagus kita melakukan ini gitu? Ada nggak? Oke. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi saya misalnya malas belajar, saya jadwalkan waktu untuk bermain dan belajar. Jadi saya punya waktu untuk bermain dan belajar. Oke. Berarti bisa bagi waktu jadinya ya. Dan untuk jadwal boleh tuh jadi masukan untuk teman-teman yang untuk anak-anak yang lain. Dibuat jadwal di rumah. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Nggon. Saya mau kasih tanggapan ke bukan masalah Jaki, tapi Iya. bukan ke si Jakinya. Menurut saya ke si pihak sekolah. Kenapa? Lebih bagus menggunakan Zoom biar siswanya satu tidak kesepian. Terus bisa langsung nanya ke gurunya. Rasa malas pun udah bisa nggak ada karena udah ada macam jadwalnya juga ada di situ, udah terjadwal. Misalnya jam sekian untuk video call ke guru di aplikasi Zoom. Jadi semuanya udah lengkap gitu, masalahnya di situ semua. Tadi udah ada cerita pengalaman, terus ada juga tadi sebuah tanggapan yang mudah-mudahan bisa dijadikan solusi ya atas ya permasalahan kalian selama belajar di rumah di era pandemi COVID-19 nih. Itu tadi satu pembahasan, lalu pembahasan berikutnya itu tentang biasanya pernah nggak ngalami yang namanya tantangan gitu selama belajar di era pandemi COVID-19 ini? Saya Pak. Ya. Tantangan manajemen waktunya terutama untuk perempuan lebih terasa, apalagi yang punya adik. Satu harus bisa ngurus kebersihan rumah. Terus ngurusin adik, dimana harus membagi waktu untuk melakukan pekerjaan rumah, dimana harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Kalau di saat ngerjain tugas itu pasti ada rasa malas, karena rasa capek ada, rasa bingung juga ada, harus mengerjakan yang mana buat. Itu aja sih Pak. Oke, di manajemen waktu berarti ya. Oke, ada lagi? Oke, tadi itu ada beberapa teman kita cerita tentang pengalaman mendapatkan sebuah tantangan sewaktu udah lagi senang-senangnya belajar. Macam-macam juga tantangannya ya. Ada yang ngurus adik dulu kan, ada yang cuci piring dulu, belum lagi diajak mabar ya. Bapak salut ya, karena ada semangat untuk mencari sebuah solusi kayak gitu. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan lantas mendapatkan sebuah tantangan langsung udahlah gitu, menyurutkan niat untuk belajar. Nah, satu pembahasan lagi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan minat belajar di era pandemi COVID-19, karena sepertinya juga sudah agak loyo ya. Jam juga sudah menunjukkan hampir jam 12. Bapak ada sebuah games. Nama gamesnya Sambung Cerita. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bisa ya? Oke, kita mulai. Oke, nah, jadi ada sebuah cerita. Ini ada seorang ayah yang bekerja menjadi seorang tukang beca mesin. Bapak ini bekerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kesehariannya lalu disambungkan oleh Dinho.
Setelah sarapan, bapak itu pun pergi untuk menarik becak untuk mencari penumpang. Dan Pak. Dia pun menunggu penumpang yang datang. Suatu ketika ada seorang ibu yang membawa anaknya. Dia juga butuh kerja. Bapak itu pun berkata kepada ibu, "Iya Pak, ongkosnya berapa?" Oke, stop. Dilanjutkan oleh itu tadi gamesnya, jadi gunanya untuk melatih kreativitas kalian juga. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang pembahasannya tentang bagaimana meningkatkan minat belajar kita, upaya dalam meningkatkan minat belajar kita di era pandemi COVID-19. Ada yang mau kasih tanggapan, Nak? Rangkul. Saya Pak. Oke. Saya untuk meningkatkan niat belajar itu dengan cara ngidupin musik gitu. Karena dengan mendengarkan musik, Dengan mendengar merasa musik apa tuh? saya lebih semangat untuk oke, belajar. bagus. Itu dari Rika. Ada lagi? Oke. Indah, silakan. Saya Pak, Ya. kalau mau naikkan tingkat niat belajar itu saya harus sendiri di kamar tanpa ada yang ganggu, harus sunyi, nggak ada yang bersuara gitu. Oke, bagus. Ada lagi? Tadi itu pembahasan terakhir tentang upaya meningkatkan minat belajar. Jadi masing-masing kalian ternyata variatif ya. Ada yang untuk meningkatkan minat belajarnya itu dia harus di tempat yang hening, tempat yang sunyi. Indah tadi bilang kayak gitu kan. Terus kalau Rika tadi bilang itu harus ada musik juga yang didengarkan supaya semakin semangat belajarnya. Kegiatan kita ini Bapak ingin mereview hasil dari kegiatan kita. Jadi ternyata dari proses kegiatan dari awal sampai sekarang, kalau Bapak perhatikan kalian sudah mulai aktif nih. Aktif berbicara, aktif memberikan komentar, aktif menceritakan pengalaman kalian. Nah, seperti itu. Dan ini sebuah pencapaian bagus juga. Yang mungkin kan sebelumnya untuk ngomong di depan teman-temannya ada rasa malu ya, ada rasa grogi. Setelah direview tadi apa hasil yang kita capai di kegiatan ini, ada baiknya kita menentukan untuk pertemuan selanjutnya di Kamis. Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Oke, bagus. Berarti kita sepakat ya untuk di hari Kamis depan kita ketemu lagi untuk melaksanakan BKP ya di ruangan ini dengan orang yang ini juga. Oke? Oke, bagus. Bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Jadi kayak agak lebih yakin percaya diri. Oke, lebih percaya diri ya dalam hal khususnya berbicara ya, ngomong ya. Tasya, perasaannya gimana setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Lebih banyak pengetahuan yang didapat. Ada hal baru nanti yang kamu dapat di sini ya. Oke, bagus. Mengikuti kegiatan BKP ini apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Ya Pak? Mengubah diri jadi percaya diri. Mengubah diri jadi percaya diri. Tindakan nyatanya? Berani ngomong. Berani ngomong, itu dia tindakan nyatanya. Nantinya bakal jadi sering ngomong gitu. Kegiatan kita akan berakhir, kira-kira ada nggak pesan dan harapan yang ingin disampaikan? Pesan dan harapan yang ingin kalian sampaikan? Pesannya, harapannya? Soalnya ada bapak dan ibu guru mendengar apa yang kami inginkan. Oke, karena kegiatan akan diakhiri, tadi kegiatan kita mulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Doa dipimpin oleh Dinho, silakan. karena kegiatan sudah berakhir, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa Bapak. Oke, bagus. Di sini ada beberapa lembar kerja. Lembar kerjanya terdiri dari pertanyaan sederhana aja. Ini nanti Bapak bagikan ke link WA aja ya. Kalian kerja di rumah, terus jawab aja dengan sebenar-benarnya kalian. Oke? Oke. Nah, karena kegiatan udah berakhir, makasih atas waktu kalian semuanya. Waktunya juga udah melewati jam 12. Untuk itu mari kita bersegera untuk pulang. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Oke, Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Oke.